Ini kan benar sifat Rasulullah ini kan lemah lembut. Bisa memaafkan segala orang itu yang punya salah, bahkan orang yang pengen bunuh dia aja itu dimaafkan oleh Rasulullah kan gitu loh. Nah ini kan kita kan nggak segampang itu untuk belajar. Mungkin kita ada tahapan-tahapan apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa mencapai sifat yang seperti apa Rasulullah punya. Mohon izin, silakan penjelasannya. Masya Allah, mohon izin Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin para pemirsa yang budiman dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, makna asyarah itu aslinya adalah membelah. Maknanya dalam ayat ini ada dua, bisa makna hakiki dan juga majazi. Makna majazi, Allah telah belah dada Rasulullah, artinya Allah lapangkan dada beliau. Yang kedua, memang Allah pernah mengirim malaikat untuk membelah dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan kalbu beliau, lalu dibersihkan dari kalbu beliau itu dua sifat, al-hiqdi wal hasad, yaitu sifat iri dan dengki. Lalu Allah tanamkan dalam hati Rasul sallallahu alaihi wasallam sifat ar-ra'fat war-rahmah, sifat empati dan juga sifat kasih sayang. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki kelembutan yang begitu luar biasa. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Luar biasa, Masya Allah. Kita lihat di antara contohnya ketika Fatu Mekah. Fatu Mekah itu adalah di mana Allah mudahkan Rasulullah menguasai kota Mekah. Kota di mana dulu Rasulullah diusir, diperangi, disakiti, bahkan nyaris dibunuh. Tapi begitu Allah mudahkan Rasul menguasai kota Mekah, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan? Bertanya kepada kaum kafir Quraisy, "Ma tarawna anni fa'ilum bikum?" Apa menurut kalian yang akan saya lakukan terhadap kalian? Mereka menjawab, khairan, kebaikan. Akhun karim, wabnu akhin karim. Karena engkau adalah saudara yang baik, anak dari orang yang baik. Maka kata Rasulullah, idhabu wa antum mutlaqa. Pergi dan kalian sudah bebas. Masya Allah. Lalu bagaimana kita Ustadz? Itu kan Rasulullah, hatinya lembut luar biasa. Dulu Abu Bakar radhiyallahu anhu itu pernah emosi, marah kepada orang-orang yang ikut menggibah, menggunjing prahara yang telah menimpa keluarga Rasulullah SAW dan juga putrinya Aisyah. Kata Abu Bakar, besok udah gak kita kasih lagi. Padahal mereka selama ini disubsidi oleh Abu Bakar. Tapi ikut menggosipi rumah tangga Rasulullah SAW dan putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu apa? Allah subhanahu wa ta'ala langsung menegur dalam surat An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Ya. Hendaklah kau maafkan, lapangkan dadamu. Tidakkah kau ingin Allah memaafkan dosa dan kesalahanmu? Ini rumusan. Hadirin dimanapun berada, kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, lapangkan hati kita untuk memaafkan kesalahan saudara kita. Gimana ini nangis-nangis, ya Allah maafkan saya, ampuni dosa dan kesalahan saya ya Allah. Tapi tetangganya punya salah sama dia, keluarganya, kerabatnya punya salah sama dia, datang minta maaf, dia pasang muka kasar. Dia bilang, 7 turunan kagak gue maafin loh. Dia nangis minta dimaafin oleh Allah, tapi nggak mau maafin kesalahan saudaranya. Gimana dia mendapatkan ampunan dari Allah? Maka yuk lapangkan hati kita ini. Ya, kesalahan orang, kita juga mungkin punya salah sama orang. Ketika kita salah ke orang, kita ingin dimaafkan, maka orang pun ingin dimaafkan oleh kita. Dan yang terpenting dan terlebih lagi adalah karena kita ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lapangkan hati kita, maafkan kesalahan, khilaf dari saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita dengan harapan Allah maafkan semua kesalahan dan dosa kita insyaallah. Demikian wallahu alam. Insyaallah. Masya Allah. Jadi kita bicara masalah tentang rumusan tadi yang paling penting ya. Di antara kita ini kita harus belajar nih. Kalau kita bicara masalah tentang bagaimana caranya Allah bisa mengampunkan dosa-dosa kita. Ya salah satunya kita juga mengampunkan dosa-dosa orang kepada kita. Jadi ini benar-benar rumusan yang bagus jadinya ya. Bagaimana caranya kita bisa nih hati kita tergerak ya. Kalau misalnya mungkin ada yang lagi dendam, lagi kesel sama seseorang ya kan. Bagaimana? Ya udah maafin aja, ampunin aja insya Allah. Ya Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih buat jamaah yang ada di rumah ya. Kita akan melihat tayangan lanjutannya lagi nih. Yang berikutnya ini ada seorang bayi yang menangis kencang dan terdiam ketika melihat kelembutan dari Habib Umar bin Hafiz. Ini Masya Allah. Ini langsung aja kita lihat tayangannya.
apa yang dibaca sama Habib Umar bin Nafis ini Masya Allah ya. Kita nggak tahu tapi bacaannya harus kita dipelajari juga diajarin. Ini gurunya Habib Muhammad Syahab nih kalau nggak salah, benar Ustaz Syahab ya? Betul. Ya ini kalau kita bicara masalah tadi apa yang kita lihat, apakah benar Rasulullah itu juga ada seorang yang paling lembut dan kasih sayangnya. Tadi kalau kita lihat Habib Umar bin Nafis saja, anak kecil yang lagi nangis saja langsung